Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika. Terima kasih ya Bu atas kesediaannya menjadi supervisor 2 saya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas arahan dan catatannya. Saya sudah membaca dengan sesama dan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan lebih lanjut ini Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Nafi, sama-sama. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan lagi. Begini Bu Ika, tadi waktu saya memulai kegiatan menempel bagian tubuh hewan seperti singa, ternyata masih ada beberapa siswa yang bingung dengan urutan langkah-langkahnya Bu. Kira-kira bagaimana ya caranya memberikan instruksi yang efektif untuk siswa kelas 2? Untuk kelas 2 itu anak-anak sebenarnya sudah mulai bisa mengikuti instruksi lebih kompleks Bu Nafi. Tapi tetap saja mereka masih perlu arahan yang jelas dan bertahap. Bu Nafi bisa membagi instruksi ke dalam 3 tahap. Contohnya nih, pertama ambil gunting, kemudian kedua gunting kepala singa dulu, ketiga tempelkan di tempat yang sesuai, kemudian satu persatu lalu cek pemahaman mereka sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Sepertinya tadi saya terlalu cepat menyampaikan semua petunjuk ya Bu. Apakah penting juga memberikan contoh visual secara langsung? Nah, itu sangat penting Bu Nafi. Untuk anak-anak, penjelasan lisan saja kadang belum cukup. Kalau Bu Nafi menunjukkan cara menempel secara langsung di papan atau lewat layar, mungkin mereka akan lebih memahami. Dan jangan lupa Bu Nafi, ulangi instruksi 2 atau 3 kali dengan nada yang tenang tapi tegas. Oke, baik Bu Ika. Jadi sebaiknya tidak hanya dijelaskan ya, tapi juga didemonstrasikan. Oh iya Bu Ika, kalau untuk penegasan di akhir pembelajaran, saya tadi agak terburu-buru. Apakah memang sebaiknya selalu ada penutup yang mengulang kembali pembelajaran? Nah, itu sangat penting Bu Nafi dan sangat disarankan, apalagi kalau kegiatannya bersifat praktek seperti menggunting dan menempel. Gunakan sesi refleksi singkat untuk bertanya, tadi kita menempel bagian tubuh hewan apa saja ya? Atau bisa bertanya, kenapa singa tubuhnya besar dan kuat? Ini sangat penting agar siswa menghubungkan kreativitas dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini ciri-ciri fisik hewan misalnya. Oh iya Bu Ika, tadi saya belum sempat menghubungkan hasil tempelan mereka dengan konsep singa itu besar dan kuat. Apakah kegiatan refleksi harus dilakukan di setiap maaf Bu, apakah kegiatan refleksi harus dilakukan di setiap akhir pembelajaran? Menurut saya sebaiknya iya Bu Nafi. Meskipun refleksi itu singkat, ini bisa dalam bentuk tanya jawab. Misalkan menyimpulkan bersama atau membuat siswa menyebutkan kembali kosakata yang telah dipelajari. Intinya itu kita menutup kegiatan dengan penguatan agar mereka ingat esensi pembelajarannya. Lalu untuk kegiatan seperti menggunting dan menempel ini, saya merasa waktu 30 menit itu kurang Bu. Anak-anak terlihat menikmati, tapi akhirnya saya tidak sempat mengecek hasil kerja mereka satu persatu Bu. Begini Bu Nafi, dalam aktivitas kreatif seperti ini memang harus ada batasan waktu yang jelas. Contohnya, waktu untuk menggunting itu 10 menit. Setelah itu kita lanjut menempel. Gunakan pengingat waktu, contohnya alarm. Bu Nafi bisa juga menyiasati dengan menyiapkan bagian-bagian gambar yang sudah setengah jadi agar tidak memakan waktu terlalu lama. Oh, berarti saya bisa menyiapkan gambar tubuh hewan yang hanya perlu digunting 2 atau 3 bagian saja. Begitu ya Bu? Betul Bu Nafi. Sederhanakan prosesnya agar tujuan pembelajaran tetap tercapai dan waktu bisa lebih efisien Bu. Kalau ingin mengecek hasil kerja mereka, bisa kok kita sambil keliling saat mereka bekerja
atau meminta mereka mempresentasikan hasil kerja mereka secara singkat. Oh iya ya, terima kasih Bu, banyak Bu Ika. Diskusi ini sangat membantu saya memperbaiki pendekatan yang saya lakukan nih, terutama dalam memberi instruksi, mengatur waktu, dan memberikan penutupan yang bermakna. Sama-sama Bu Nafi sudah menunjukkan kreativitas dan semangat yang baik kok. Tinggal terus diasah lagi keterampilan teknisnya ya. Semakin sering latihan dan refleksi, Bu Nafi pasti akan semakin percaya diri. Amin, terima kasih ya Bu Ika. Sama-sama.